Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama, yang harus senantiasa kita jaga, dan penjagaan yang terbaik adalah dengan ilmu, dan ilmu yang paling utama yang harus dipahami oleh seorang muslim adalah tentang akidah yang lurus. Dan kita ada di negeri Indonesia dengan mazhab terbesar yaitu Syafi'iyah, maka kita sudah sepantasnya dan selayaknya membahas akidah dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i dapat kita jumpai dari muridnya yang bernama Al-Imam Al-Muzani. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Muzani menulis matan Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah secara harfiah artinya syarah itu penjelasan, as-sunnah itu maknanya juga bisa bermakna al-aqidah. Sehingga Syarhus Sunnah maknanya adalah penjelasan dari akidah. Dan akidah tersebut yaitu sunnah yang diriwayatkan dari masa ke masa karena dibangun di atas dalil bukan akal, dan rujukan utamanya adalah hadis sahih bukan akal dan filsafat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syarhus Sunnah karya Al-Muzani menjadi besar posisinya di kalangan umat Islam karena kedudukan penulisnya, di mana beliau Al-Imam Al-Muzani adalah salah satu dari 3 murid utama Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya murid Ar-Rabi bin Sulaiman, kemudian Al-Muzani dan Al-Buwaiti. Maka beliau mewakili dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, sehingga ketika kita belajar akidah dan merujuk pada akidah Imam Al-Muzani itu sudah tepat. Dan Al-Imam Al-Muzani menulis kitab Mukhtasar Al-Muzani, yaitu kitab yang pertama dan utama dalam mazhab Syafi'i. Dan dalam menyusun kitab ini beliau menghabiskan 20 tahun, di mana beliau menyusun kitab ini selama 20 tahun dan mengoreksinya sebanyak 3 kali. Dan beliau mengubah isinya beberapa, dan setiap kali beliau menyusunnya diawali dengan puasa 3 hari dan sholat sekian rakaat. Ini tertulis dalam Manaqib Asy-Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kegigihannya dalam mengkaji adalah ucapan beliau. Beliau mengatakan, aku membaca kitab Risalah karya Asy-Syafi'i sebanyak 500 kali khatam. Setiap kali khatam aku ulangi lagi, dan aku mendapatkan faedah baru yang belum aku dapatkan sebelumnya. Dan beliau mengatakan juga bahwasanya aku mengkaji kitab Risalah Asy-Syafi'i semenjak 50 tahun yang lalu. Kemudian tentang ibadah Imam Al-Muzani, Yusuf bin Abdul Ahad Al-Qumi berkata, aku pernah menemani Al-Muzani pada malam yang sangat dingin. Sementara matanya sedang sakit, dia sering memperbaharui wudu lalu berdoa. Ketika ia mulai ngantuk, ia berdiri untuk memperbaharui wudunya lagi, dan ia melakukan sebanyak 17 kali hal seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Al-Dhahabi memuji beliau dengan perkataannya bahwasanya Al-Muzani adalah imam, yaitu pemimpinnya para ulama. Kemudian Al-Allamah, yaitu yang menjadi muridnya para ulama. Kemudian Al-Faqih, dan dia adalah simbol kesebutan. Dan di antara murid Al-Muzani adalah Imam Ibnu Huzaimah, penyusun Sahih Ibnu Huzaimah, dan kitab
dari Ibnu Huzaimah, kemudian dari Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menyusun kitab pertama dalam Jarh wa Ta'dil, yaitu kitab yang membahas tentang rawi. Kemudian Abu Ja'far At-Tahawi, keponakannya, menyusun Aqidah At-Tahawiyah. Maka ikhwan fillah azza wa jalla, kitab yang akan saya sampaikan ini kitab yang utama dalam Islam, di dalam akidah kita, karena disampaikan oleh orang yang utama. Wa inna Al-Imam Al-Muzani menyusun kitab ini dilatar belakangi dari kisah Abdul Karim bin Abdurrahman bin Mu'az bin Kasir, di mana beliau berkata, aku berdiskusi bersama Abdullah Al-Hulwani di Toro Persi Maghrib, yaitu Maroko. Maka kami adalah kelompok ahli ilmu yang bermadzhab Ahlus Sunnah. Maka pada waktu diskusi tersebutlah nama-nama seperti Malik Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Daud Al-Asfahani, Ishaq bin Rahawai atau disebut juga Rahuyah, kemudian Ahmad bin Hanbal dan Al-Muzani. Nah, ketika disebut Al-Muzani, maka ada yang berkata dia bukan ulama. Maka kami bertanya, sebabnya apa kok tidak dikatakan ulama? Maka dia menjawab, aku mendengar dia berkeyakinan qadariyah dan juga berdebat menggunakan qiyas dan akal, bukan hadis. Maka kami mendengar itu, kami merasa berat hati untuk menerima kebenaran itu. Maka kami pun menulis sebuah surat kepada Al-Muzani untuk menjelaskan kepada kami tentang hakikat keyakinan dia tentang takdir, tentang paham irja, tentang sunnah, hari kebangkitan, timbangan, sirat, dan melihatnya manusia pada wajah Allah pada hari kiamat. Kami minta beliau untuk menuangkan dalam tulisan, dan beliau pun menulis dalam bentuk surat dan dikirimkan kepada kami. Berikut isi dari tulisan atau jawaban beliau, dan jawaban beliau ini yang kemudian menjadi fondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus untuk mentelaah keyakinan seorang ulama, kadang ulama itu harus menuangkan di dalam tulisan, dan tulisannya itulah yang kemudian menjadi rujukan masa ke masa. Dan kalau ditelusur ternyata sama. Kalau yang ahad saya bawakan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini masa kemudian sekian puluh tahun kemudian ada Imam Al-Muzani. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengatakan di awal suratnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa waffaqona. Jadi kita kalau mau membaca kayak ini, kita bayangkan dengan yang surat beliau di awal, terus kan membaca balasannya, misalnya suratnya dibuat kalimatnya pasti baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjagaku dan kamu dengan takwa. Wa waffaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kamu untuk senantiasa mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Ini doa seorang ulama kepada ulama yang lain. Makanya kalau dengan kenal orang-orang yang baik, orang-orang ahli ilmu yang bisa diambil ilmunya, jangan ragu untuk mengirim pesan. Nah, pesan-pesan yang dikirim kepada beliau, harapannya dijawab, jawabannya mengandung doa. Nah, itulah adabnya para ulama. Fa innaka aslaha Allah, kamu semoga Allah menjagamu dalam kebaikan, memperbaiki semua urusanmu. Sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki. Bertanya kepadaku agar aku menjelaskan tentang perkara-perkara akidah yang akan membuatmu
anka subuhal aqawil, dan berpegang teguh pada agama itu dan menolak semua sumber-sumber pemikiran dan perkataan serta penyimpangan, wa zayhu muhdatsatud dzalik, dan menolak semua penyimpangan para ahli bid'ah yang sesat. Terus kitab akidah itu memang disusun untuk membantah, dan ini biasa ya, di dalam penulisan kitab-kitab para ulama itu biasa. Dan nanti semakin kesini, semakin mendekati masa kita ini, kitab akidah itu makin tebal pembahasannya, karena orang-orang yang sesat, orang-orang yang aneh itu makin banyak. Makanya kalau ada orang aneh, orang sesat kok gak dibantah, itu ulamanya dipertanyakan. Ini ulamanya kalau sudah diam, kayak sama dengan viral atau yang baru kami Mama Gufron, makin hari makin merasakan. Yang terakhir itu ya, dikasih panggung di depan para santri jumlahnya ribuan. Alhamdulillah, inna maqali rahmatan Indonesia, inna maqali rahmatan Sunda, inna maqali rahmatan Jawa, inna maqali rahmatan wali-walinya Allah. Maka itu terus. Itu yang duduk di kiri kanannya itu orang-orang dengan pakaian bagus, gamis, sorban, peci. Gak ada yang membantah. Alhamdulillah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, orang seperti itu bisa mendapatkan kedudukan seperti itu menunjukkan bahwasannya banyak kaum muslimin di antara kita di Indonesia ini yang masih belum baik atau belum mapan akidahnya, karena orang kayak gitu kok bisa kagum gitu. Padahal orang itu mungkin nama kali rahmatan, nama kali diulang-ulang, diulang-ulang. Fadilin azani Allah wa iyyakum. Maka hadirlah tulisan ini untuk menjadi bantahan atas keyakinan-keyakinan yang keliru. Kemudian beliau melanjutkan, waqad salahtu laka manhajan mudihan muniron lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Aku akan jelaskan kepadamu jalan terang yang aku pegang, dan aku akan memperpanjang penjelasan ini sebagai nasihat untukmu dan untukmu. Jadi aku akan menulis surat ini tidak cuma pendek, panjang. Makanya ini durasi kita 1 jam. Nanti tidak selesai, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, maka itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, bada'tu fihi bihamdillah birrusdi wa tashdid. Aku memulai penulisan surat ini dengan memuji Allah birrusdi yang memiliki petunjuk dan at-tashdid yang memiliki kebenaran. Alhamdulillah ahaqi man dzukira. Segala puji milik Allah dan yang paling berhak disebut, wa aula man sukira, dan yang paling berhak untuk disyukuri. Wa alaihi usni, dan aku memujinya dengan pujian yang banyak. Al-Wahidus Shomad, dialah yang maha tunggal, tempat bergantung kita semua. Alladzi laisa lahu shahibah wala walad, yang mana Allah itu tidak punya istri dan anak. Clear ini. Makanya kalau ada orang Islam kok mengucapkan selamat Natal musibah, tak paham akidah yang benar. Akidah yang benar, Allah tak pernah punya istri, apalagi punya anak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, Jalla alal masin, maha agung jauh dari tandingan, fala sabiha lahu wala adil, tidak ada yang serupa dengannya. Makanya Allah tidak menyebutkan Allah punya tangan, punya wajah, maka jangan dibayangkan tangan dan wajahnya Allah kayak manusia, jangan. As-Sami'il Basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat, juga jangan dibayangkan mendengar dan melihatnya kayak kita. Kita yang mendengar dan melihat, tapi begitu ada tirai kita sudah tak bisa melihat. Jangan ada tirai ini, cocok tak copot.
Ini wajah-wajahnya mas-mas yang ganteng-ganteng ini rakyat tau. Jadi buat apa ya? Makanya bagaimana kepada Allah itulah manusia. Kalau Allah, walaupun Allah ada di sana jauh, tetap bisa melihat kita yang ada di bumi. Walaupun Allah ada di arah sana yang sangat jauh menurut pandangan kita jauh, maka Allah tetap mendengar rintihan kita. Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui dan yang maha teliti. Jadi maha tahu atau teliti. Nah kita kadang tahunya secara umum, aku ngerti kayak anaknya paling naik gitu kan. Tapi namanya teliti, mungkin waktu itu kan bocah kuwi cilik. Cilik ame ngene, zaman SD ngono, SMP ngono, nah itu teliti itu kayak gitu. Nah Allah tahu detail kita itu seperti apa, isi hati kita itu seperti apa tahu. Kemudian Al-Muni Ar-Rafi, dialah yang maha menahan, mampu menahan semua kebaikan, mampu menahan semua keburukan, dan yang maha mengangkat juga, maha meninggikan. Artinya kalau ini mas-mas ini yang masih muda menginginkan kebaikan, Allah sudah punya janji. Ya fa'ilah waladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Kalau mau tinggi derajatmu, derajat dunia dan akhirat, maka wasilahnya ilmu. Imam Syafi'i mengatakan apa? Bahwa arada dunia fa'alaihi bil ilmi, bahwa arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, bahwa arada human fa'alaihi bil ilmi. Pengen dunia kepegang, hidupnya gak susah, pakai ilmu. Pengen akhirat kepegang masuk surga, pakai ilmu. Pengen kaya atau masuk surga, ya pakai ilmu. Makanya mumpung masih muda, carilah ilmu yang banyak. Kalau kita dari Allah, wahyaku, ini masih membuka nih, dia masih memuji Allah. Nah, masuk ke akidahnya yang pertama tentang ketinggian Allah. Allah maha tinggi di tempatnya sana. Yang pertama dia mengatakan alin alam arsihi fi masjidihi bidzatihi wa huwa darin bi ilmihi min khalqi. Allah itu mati datanya di atas sana, di atas arsnya. Kemudian dengan keagungannya. Kemudian wa huwa darin bi ilmihi min khalqi, tapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi ulama nulis ulama itu kan dijuta, tapi ini tidak dijelaskan dengan mungkin tidak paham. Nah, bapak itu dirahmati oleh Allah, ya banyak dari paling tidak ada 7 yang menyatakan Allah itu di atas aras. Nah, aras itu di mana? Yang pertama dengan kita semua duduk di muka bumi ini, di bumi di permukaannya. Lalu di atas kita ada langit dunia, di atasnya ada langit yang kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Di langit ketujuh ada ada Baitul Ma'mur, di atasnya ada Sidratul Muntaha, di sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, di atasnya ada kursi Allah, di atasnya ada air, di atasnya ada aras. Allah di atas itu semua, tidak butuh dengan yang di bawahnya. Singkatnya wonten. Padahal dari bumi ke langit jaraknya 500 tahun perjalanan, tiap lapis langit tebalnya 500 tahun perjalanan. 500 kali 500 ribu dikalikan 7.000 tahun perjalanan. Nah itu berapa kilometer? Saya pernah hitung-hitung, saya lupa. Pokoknya berjuta-juta kilometer. Ternyata dalil-dalil yang ada itu, ya, itu kalau di kita dijadikan pertentangan oleh sebagian kaum muslimin, ada yang nggak bertanya. Nek ngomong itu kayak Allah ini gur aras emas, berarti Allah itu tidak lebih besar daripada aras. Loh kok bisa gitu Pak? Dan iyo, karena Allah kan menduduki aras, biasanya yang diduduki lebih gede dibanding yang duduk. Nah inilah yang salah di antara kita. Kenapa kita melogika seperti itu? Sedangkan Allah sudah menyatakan Isa harus bisa
hasil. Allah itu tidak serupa dengan siapapun. Namanya tidak serupa dengan siapapun, ya jangan melogika kayak kita. Nek saya duduk di atas kursi ini harus gede biar tidak ambruk. Nek saya duduk pakai meja itu kan ceklek gitu kan. Makanya dikasihnya kursi yang gede gitu kan. Itu manusia, tapi Allah dinyatakan di atas aras, bukan berarti Allah butuh sama aras. Dan gak selalu yang di atas itu butuh sama yang di bawah. Atap masjid ini agak butuh sama kita yang di bawah. Atap masjid ini gak butuh sama karpet yang di bawah. Ketika makhluk aja ada yang di atas tapi gak butuh dengan yang di bawah, maka Allah yang di atasnya tidak butuh dengan yang di bawahnya. Dan Allahul Akbar, secara dariannya Allah lebih besar dari yang di bawahnya. Dan Allahul Alim, secara kuasa Allah melingkupi semua yang di bawahnya. Sehingga Imam Malik mengatakan, terus ini satu kata ini disampaikan ke sesama ulama, wujud mahal. Tapi tidak disampaikan kepada kita, tidak dijelaskan aja. Imam Malik mengatakan tentang istiwa, keberadaan Allah di atas aras. Ar-Rahman wa al-Arsistawa, Allah beristiwa di atas aras. Dan Imam Malik mengatakan al-istiwa maklumun. Istiwa itu secara bahasa, secara kata sudah bisa dipahami, terjemahannya ada. Cuman bagaimana kemajuan bagaimana keberadaan Allah di sana itu tidak ada yang tahu. Tentang seberapanya tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sebagai manusia terbaik dan Jibril sebagai malaikat terbaik hanya bisa naik sampai ke Sidratul Muntaha, berteduki sampai ke atasnya. Nah, walaupun yang kemajuan bagaimana diwajibkan mengimani Allah di atas aras wajib. Kenapa? Karena ayatnya minimal ada 7. Belum lagi ayat yang menyatakan Allah di atas. Bukan di atas aras, tapi di atas top, di atas langit gitu. Itu ada paling tidak itu ada 14. Contoh, kami bermantu samai ayat sifat bikumul ardo faidah ya ta'mur. Apakah kamu merasa aman dari dua Allah yang berada di langit yang bisa mengenalkan kamu ke dalam bumi? Berarti Allah dinyatakan di atas langit sana. Nah, maka walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian dalilnya sudah sejelas itu, segamblang itu, nah ada orang Islam yang tidak mau menerima. Makanya Imam Malik mengatakan harusnya yang mau al-imanu bihi wajib. Kenapa? Dalilnya banyak. Dalil larangan minum khamr itu tidak nyampe 3 atau 4 ayat yang nyampe. Kita saat yang kecil tidak pernah minum khamr, kita imani. Tapi kok bilang Allah di atas aras dalilnya banyak, kok kita tidak mau. Nah ini kan musibah. Nah orang yang tidak mau pun ketika ditanyakan, nah jangan tidak iman Allah di atas aras, dan Allah di mana? Kalau dia Allah di mana-mana, di mana itu di mana? Ya pokoknya di mana-mana. Nah, susah itu, tambah susah lagi. Kemudian pertanyaan kedua, nanti ada lagi yang menjawab, bukan di mana-mana, tapi Allah ada di dekat kita. Dekat kita sebelah mana? Gitu. Ya pokoknya dekat. Nanti ada lagi yang menjawab, Allah masuk ke dalam hati kita. Nggak perlu sebenarnya gitu. Nah maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membahas pembicaraan zatnya Allahnya, bukan sekedar pengagungannya. Pengagungannya kita memang harus letakkan Allah itu di dalam hati kita. Cuma secara zatnya dulu, secara Allahnya, maka ya kita harus memposisikan Allah pada makomnya. Dan ketika dalil-dalil menyebutkan Allah di atas aras, jangan kemudian disimpangkan maknanya kemana-mana. Makanya oleh Allah di sini jelas Imam Al-Ghazali mengatakan alim ala arsi, Allah itu tinggi di atas sana. Dan yang menarik di dalam CNN Indonesia, berita itu CNN Indonesia tanggal 12 Februari tahun 2026 ini, mereka merilis berita ada ilmuwan Harvard namanya Michael Goulding, ilmuwan fisika. Si Michael Goulding ini ngitung-ngitung, meneliti meter, rokok, ngitung
Akhirnya dia bikin hipotesa, kesimpulan sementara. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu berada pada ketinggian 439 miliar triliun kilometer di atas kita. Miliar itu mulai kilo mas, kamu jangan baca miliar. Yang tahu kode miliar mulai berapa? 9 triliun 12. Mungkin kalau aku tengok masih 2000 itu mas. Yang ini cilok ya. Nah, miliar triliun kilometer, miliar 9 triliun 12. 9 tambah 12 21. 439 kalau nolnya ditambah 0 itu 21 kali 10 tambah 21 di atas kita. Itu wong kafir bilang gitu. Coba. Makanya kita orang Islam tanpa harus mengeluarkan duit rupiah pun pada dasarnya. Hanya dengan mengumpulkan dalil-dalil, kita dapati Allah itu di atas sana. Soal presisi berapa jaraknya, tapi cuma disebutkan dalam hadis itu 500 tahun perjalanan, 500 tahun perjalanan itu aja. Tapi hanya untuk setiap miliar triliun dan ini juga tidak terlalu penting buat kita. Ya kalau kita pahami Allah di sana. Dan kalau Allah ada di sana, ya Allah mengendalikan ada di sana dengan maha agungnya. Makanya kita menyebutnya Allahul Hakim, dan dengan maha kuasanya, karena Allah itu sedemikian besar, Allahu Akbar. Makanya Allah yang maha besar ini tidak bisa ditempatkan di tempat yang kecil. Makanya nanti yang namanya aras itu kalau dibandingkan dengan kursi itu kayak cincin di tengah padang pasir. Yang jadi cincinnya kursi Allah, yang jadi padang pasirnya aras Allah. Dan nanti si kursi dibandingkan dengan langit di bawahnya itu kayak cincin di tengah padang pasir. Yang jadi padang pasirnya kursi Allah, yang langit di bawahnya beserta isinya itu yang jadi cincin. Nah kita itu masih di bawahnya. Di langit dunia itu ada bumi, lalu kemudian ada kita, ada benua, ada negara, ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada kelurahan, ada desa. Di desa itu ada masjid-masjid, dan terus ada istiqlal, ada jembatan. Dan kita itu kan kecil dunia berarti. Makanya Alhamdulillah Allah Ibnu Qayyim menyebutkan penghinaan manusia yang paling dahsyat adalah dilakukan oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena Tuhan Roh yang Maha Agung di tempatnya sana diturunkan ke bumi yang sangat kecil, lalu dimasukkan lagi ke rahim wanita yang sangat kecil lagi, dan keluar lewat jalan yang sangat kecil dan hina, yaitu kemaluan. Lalu lahirlah manusia dan dikatakan itulah ciptaan Tuhan. Nah ini kan kalau parah lagi. Makanya tadi di pembukaan beliau, yaitu Al-Muzani mengatakan bahwasanya yang namanya Allah, bahwasanya Allah itu Al-Wahid As-Samad, yang Maha Esa, satu, tidak berbilang, dan tempat bergantung kita alladzi laisa lahu shahibah wala walad, yang tidak punya pendamping, tidak butuh istri, dan tidak punya anak. Beda kayak kita, butuh istri, butuh anak. Kalau tidak punya anak, nanti tua, saya menuntut minta siapa mau minta dituturkan tangganya, nggak mau tangganya. Makanya yang paling penting azan Allah, ya mungkin itu kembali ke poin 1 tadi. Kemudian beliau Al-Imam Al-Muzani di poin 1 tentang kemuliaan, ketinggian dan kebesaran Allah, beliau menyatakan ahata ilmuhu bil umur, bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa anfada fi qawmihi sabiqal maktur, dan ketetapannya yang telah ditulis berlaku buat semua makhluknya. Nanti kalau kita kembali kepada dalil 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan pena. Kemudian Allah berfirman pada pena itu, tulisan. Si pena bertanya, mana aku harus tulis apa? Kemudian Allah berfirman lagi,
bulan sekian, tahun sekian, di masjid ini, di kampung ini, kecamatan ini, kota ini, ya, ada orang-orang yang bermajelis ilmu. Makanya waktu itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfa'u fi khalqihi sabul maqdur wa huwal jawadul ghafur. Dan Allah ini yang Maha Dermawan lagi Maha Pengampun. Kenapa dikatakan dermawan? Karena Allah siap menerima permintaan siapapun. Sampai nanti dalam sebuah hadis Allah itu malu. Malu kenapa? Ketika ada seorang hamba mengadakan tangannya ditarik kalau tidak dikabulkan, Allah itu malu. Nanti dalam hadis kursi Allah menyatakan, kamu wahai manusia yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai terakhir, berkumpul di atas tanah yang satu, dan dalam perkumpulan itu kamu minta barang-barang dengan permintaanmu masing-masing, dan kemudian tak berikan satu persatu seperti yang kau minta, tidak berkurang apa yang kau miliki kecuali kayak lautan yang berkurang satu tetes saja. Itu Allah menyatakan dalam hadis qudsi yang saya sampaikan atau jadi materi dalam kajian saya di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah di sana secara dahnya kuasanya melingkupi sampai bawah, dan Allah tadi dikatakan Al-Jawad yang Maha Dermawan dan Al-Ghafur. Karena kita ini sangat-sangat kecil, mama kita ini nakal biadab biadab, tapi belum kita meninggal kita masih mau minta ampun. Allah berjanji melalui nabinya, "Atta'ibu minadz dzambi kama la dzamba lahu." Siapa yang mau bertobat sebelum mati, maka dia mati kayak orang tak pernah berbuat dosa. Sehingga nanti di dalam Al-Quran dikatakan, yang buatan bernafsu maka dapat lihat. Seyogyanya seharusnya seorang hamba itu melihat apa yang dipersiapkan untuk esok hari. Nah, esok hari itu tidak cuma soal nambah amal soleh, itu bagus. Cuman ketika dengan sholat sampun tertib, puasa sampun tertib, bahkan mungkin haji, umroh, infak, sedekah, kurban rutin, kok pun tertib semua, maka yang perlu dengan evaluasi muhasabah itu tidak cuma soal amal soleh yang ditambah terus, tapi mengevaluasi apakah ada dosa yang mungkin belum kita mintakan ampun. Kenapa? Karena tabiatnya dosa besar itu hanya akan diampuni kalau kita bertaubat. Sehingga nanti muncul pembahasan al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, dosa besar itu dirangkum oleh sebagian ulama dalam satu kitab ini sebanyak 76. Sehingga dengan ampun-ampun khususnya yang sudah berusia di atas 60, evaluasi. Aku biar teman-teman pernah ngopo, pernah ibu-ibu juga demikian. Barangkali dulu pas SMP pamit sama orang tuanya puasa tinggalan jajan. Nah, itu kan jadi utang puasa itu. Nek sholat yang kita tinggalkan tidak ada pondoknya, tapi puasa yang kita tinggalkan itu terhitung utang. Nah, sedangkan kita ambil balik, nek perempuan pas haid, laki-laki mimpi basah, gitu. Itu rata-rata usia SD akhir atau SMP awal. Nah, barangkali pas waktu itu masih nakal, sehingga pernah beli, pamitnya kosong ini dalam jajan, gitu. Itu diinginkan. Sehingga tambahan umur ini untuk mengevaluasi. Selain menambah amal sholih, kita juga mengurangi beban dosa masa lalu. Jangan sampai itu nanti harus dibersihkannya di akhirat. Jadi kalau memang bisa dibersihkan di dunia itu jauh lebih baik, agar kita menghadap Allah itu tidak pakai beban. Dengan kita naik gunung atau naik ke tanjakan ke orang segede kan berat. Makanya dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam, beliau lari dari kampung kaumnya yang didakwai karena dapat tak boleh dengerin,
beliau semalas ngurusi. Nah, naik perahu, naik kapal, ternyata boleh. Akhirnya diundi, harus ada yang dibuang, boleh balik ya, karena Nabi Yunus mau nggak mau dilempar ke laut. Makanya Bapak Ibu dan Wakil Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bisa itu jadikan pelajaran. Bahwasanya ketika kita mau menghadap Allah, beban itu kita singkirkan. Kali dulu pernah punya jimat, pernah datang ke dukun, barangkali dulu nomornya pernah pacaran, alhamdulillah dan nggak ada, pernah berzina, nah itu ditobati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang beliau mencantumkan Quran surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Walaupun Allah di atas sana, Allah itu bahkan mengetahui pengkhianatan mata khianat itu Allah tahu. Mata khianat itu betul. Itu kan ketemu kita itu pandangan ini nanti senyum, begitu kita pergi balik pada dia matanya sinis. Padahal pas ngomong sama kita baik, ramah. Walaupun bersyukur dan Allah juga tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Makanya walaupun Allah di atas sana, Nabi Yunus alaihissalam setelah diundi dan dibuang ke laut, dan setelah dibuang ke laut diempok sama ikan paus, masuk di dalam gelapnya perut ikan paus itu. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dibawa masuk ke dalam lautan yang juga gelap. Gelap si paus itu malam hari tetap di situ gelap lagi yang ketiga. Dalam 3 kegelapan itu Yunus alaihissalam berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah tetap mendengar walaupun di dalam laut, di dalam perut ikan, di dalam gelapnya malam. Kamu boleh mendengar yang di sini bulan Ramadan, barangkali nanti imam mulut, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Maka Allah pasti mendengar. Makanya memberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kemudian poin yang kedua atau akidah matanya yang kedua, bait yang kedua, dia mengatakan fal khalqu amiluna bisa bihi ilmihi. Semua makhluk itu amilun beramal. Tapi apa? Bisa bihi ilmihi. Allah sudah tahu sebelumnya. Artinya gini, Allah tahu kalau kita nanti akan kesini duduk majelis. Padahal sebelumnya kita di rumah kita masing-masing. Allah tahu nanti siapa di antara kita yang akhirnya mau duduk. Allah pun tahu nanti mungkin siapa yang di antara kita ulang duluan. Allah tahu. Allah tahu mana yang kemudian di antara kita lagi memperhatikan atau cuma istilahnya pokoknya apa itu Allah tahu. Nah, semua proses itu Allah tahu sebelum itu terjadi. Nah, ini ditolak sama orang Qadariyah. Qadariyah mengatakan Allah baru tahu ketika sesuatu itu terjadi. Nah, kalau seperti itu berarti Allah tidak maha tahu. Sehingga itu menjadi kekeliruan akidah. Yang benar seperti apa? Yang benar ya Allah tahu sebelum itu terjadi. Artinya ketika sekarang kita di sini, Allah sudah tahu sebelum kita di sini, dan kita nanti mau kemana pun, mungkin yang santrinya mau ke sana, mungkin panjenengan yang buat santri mau pulang, mungkin rumahnya ada yang di Sumber ada di mana. Nah, Allah tahu. Nah, itulah yang disebut dengan Allah yang maha tahu. Dan orang Qadariyah menolak itu. Orang Qadariyah pengennya Allah tidak tahu setelah sesuatu itu terjadi. Nah, itu bedanya apa dengan manusia? Makanya logika kita bagian dengan kata putra punya anak dari kecil dengan tahu banget kesenangan bocah ini senangnya pokoknya es, terus nek panganan pedes, terus nek dia mau bakso senangnya bakso. Nah, terus dengan ngajak itu putra dengan le atau belum, yuk ayo pakai jajan. Nah, dengan harus berarti ibu cahaya tak gowo, mesti kok tak tahu jajan mesti jalani bakso mau bikin es teh. Tenang, dijak laku. Lalu ngomong, kalau bakso kali es teh, itulah orang tua yang hafal betul tentang anaknya. Maka Allah jauh lebih tahu kita daripada orang tua
lahu min khairin wa syarrin. Dan manusia itu beramal kebaikan atau keburukan sesuai dengan takdir untuk apa yang diciptakan. Nah, terus di dalam tadi memang menulis tadi itu lembarannya namanya lauhun, kemudian tersimpan namanya mahfudun, lauhun mahfud, dan itu tersimpan di bawah arsy Allah. Ada 50.000 tahun sebelum kita ada, Allah sudah tahu. Makanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ning itu jangan dijadikan beban. Ya Allah masih ngerti, mau aku ibadah salah. Justru karena kita tidak tahu takdir kita apa, kita diminta untuk beramal agar dimudahkan menuju apa yang tertulis buat kita. Sehingga nanti di dalam Quran surat As-Sams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwasanya kami Allah mengilhamkan kepada manusia itu jalan fujur, jalan dosa, dan jalan takwa. Udah dikasih pilihan. Poso sama gak poso udah dikasih pilihan, sholat sama gak sholat udah dikasih pilihan, minum yang halal atau minum yang haram udah dikasih pilihan, nikah atau zina sudah dikasih pilihan. Khotaflah man zakana, beruntung orang yang hatinya suci, bersih. Kenapa? Karena dengan hatinya yang bersih dia akan memilih jalan takwa. Makanya pentingnya membersihkan hati dulu. Nah, gimana cara membersihkan hati? Ya beribadah, zikir, wirid, sholat, puasa, meminta hidayah kepada Allah. Nah, kemudian berakhlak yang baik, majelis ilmu. Nah, semua itu kita proses agar hati kita itu dibersihkan. Karena ketika kita berbuat dosa, kalau berdoa ala qulubi maka yang sibuk, setiap kita berbuat dosa muncul karat, muncul kotoran. Kotoran ini tidak kita singkirkan dan ditambah banyak, kalau susah dihilangi. Makanya jangan kalau pakai baju, pakai rasuhan, kok bayar sebulan sekali, itu nyucinya tambah susah dibandingkan dengan yang mungkin 2 hari sekali dicuci atau mungkin sehari sekali diganti. Iya benar, mungkin keseringan cuci nanti butuh sabun banyak, butuh air banyak, tapi kotorannya tidak susah untuk dihilangkan. Apalagi pakaiannya putih. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang kemudian dikasih hati yang baik, dia akan pilih jalan takwa. Tapi kalau hatinya jelek, wong liya poso dhek rokok, wong liya salat dhek nongkrong, wong liya beli es teh dia bawa anggur, anggur merah, anggur putih, mabuk, orang lain nikah dia berzina. Bahkan di bulan Ramadan, makanya Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita pahami bahasanya manusia itu sudah diketahui candaannya oleh Allah mau pilih yang mana. Ning kita tidak tahu, makanya karena kita tidak tahu baru mengusahakan. Jadi tidak usah kemudian nyadari ini, dari tahu lah rasa sholat itu malah salah. Makanya kalau ada maling kemudian mengatakan, kamu mau maling, takdirku kan maling, nah, itu salah. Harusnya gini, kenapa kamu bisa ngomong karena takdirku maling makanya aku maling? Kenapa kamu ngomong gitu? Kamu nggak tahu takdirku apa? Mendingan kamu jangan maling, jadi santri, ngaji, hafal Quran, dan baru ngomong takdirku dan santri hafal Quran, gitu. Jangan tidak ada jelek baru dia menyalahkan takdir. Usahakan yang baik dulu, nah baru kemudian sampaikan takdirku tidak begitu. Makanya hikmah dari takdir itu dikaitkan tak soal manfaatku pada takrohu bima'atakum. Jangan sampai kamu itu putus asa dari apa yang gagal kamu dapatkan. Makanya diminta kita usaha dulu. Nah, kalau akhirnya berhasil, jangan sampai kita sombong. Kenapa? Karena sudah tertulis catatannya kita akan berhasil. Bapak sudah menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalimat berikutnya, la yamlikuna li anfusihim minat ta'ah naf'an. Mereka tidak memiliki wewenang manfaat untuk dirinya sendiri atas ketaatannya. Maksudnya apa? Kita itu diminta untuk beramal. Soal amal kita nanti diterima atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai over pede. Aku
ahli surga. Aku sholatku, posoku, hajiku enggak. Bahkan para sahabat itu punya keyakinan gini, nek nanti saya tahu satu sholat saya sudah terima, maka besok saya mati itu saya akan mati dengan tenang. Ini menunjukkan mereka itu selalu seuban pada dirinya, amalnya ini sudah akan diterima oleh Allah. Tujuan dari berprasangka seperti itu pada dirinya akan diperbaiki, dicek lagi. Oh, kekompor ya sholatku, cek meneh, pikir bener apa urung ya, bacaannya bener apa urung ya, tumaninahnya bener apa belum ya, gitu. Itulah orang beriman. Sama kayak dengan misal umroh atau haji. Ini pun hatinya baik, begitu turun dari pesawat di Indonesia, jadi setelah pulang dari sana, gitu. Ini langsung pikiran kita, umroh ini wis bener apa urung ya. Aku ini leng apa namanya? Hajar aswad itu wis bisa nganggo urung ya, ternyata urung. Aku mau melambaikan tangan. Wis bismillah tak nilai meneh barangkali bisa makan lagi gitu. Oh, ternyata aku ini salah. Ternyata aku ini saat ini setelah saya hitung cuma P6. Nah, bismillah menyelesaikan itu orang beriman itu. Makanya orang beriman itu tidak boleh ada yang jumawa sudah merasa terus merasa pempengan itu tidak boleh. Makanya di dalam Quran dikatakan pada aku satu melakukan iman takwa, jangan kamu mentasbih dirimu sendiri. Ya, untuk Jawa itu jangan merasa terplasik, jangan merasa sudah baik. Allah tahu mana yang paling bertakwa di antara kita. Kemudian wala yajiduna ila sarfil maksiyati anhadau'an, dan juga mereka tidak mampu mengalihkan bahaya untuk dirinya atas maksiat. Bahwasanya karena kewajiban hamba dalam istighfar, maka bukan memenang mereka menjauhkan dirinya dari bahaya atas dosanya. Maksudnya ketika seorang itu sudah berbuat dosa, ya, tugas kita adalah minta ampun, bukan kemudian aku mumpung cuma utang bulu minta dan uripku juga seneng-seneng goyo resmita kakek istighfar minta ampun kakek tahu kita nanti di umur berapa kakek tahu. Makanya waktu Allah Subhanahu Wa Taala saya punya teman umur 40 meninggal, ada adik kelas yang meninggal, ada guru saya juga meninggal juga ada. Makanya kita tidak pernah tahu gitu loh, kita tidak pernah tahu. Nah, karena kita tidak pernah tahu bukan berarti terus kita cuma terus kenapa umur kecil, terwokas enggak. Bisa jadi besok atau usaha kita mati di situlah kita mengusahakannya. Kalau akhirnya besok hari umur kita bertambah, ya kita syukuri dengan ibadah. Kalau memang ada kurang-kurangnya dari sisi ilmu kita tambahi, kita cari lagi. Kemudian kita menurut Allah Subhanahu Wa Taala, mantap yang ketiga, paket yang ketiga tentang malaikat. Beliau Al-Imam Al-Muzani, murid dari Imam As-Syafi'i berkata, khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kana bi. Allah menciptakan semua makhluk dengan kehendaknya tanpa butuh pada makhluk itu. Allah ciptakan kita, Allah tidak butuh sama kita. Allah ciptakan jin, Allah tidak butuh sama jin. Allah ciptakan malaikat, Allah tidak butuh sama malaikat. Termasuk lagi yang dapat saya bilang, Allah di atas aras, Allah tidak butuh sama arasnya. Allah di bawah atas langit, Allah tidak butuh dengan langit dan seterusnya. Fakhalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadati. Maka Allah menciptakan semua malaikat agar menyembahnya. Jadi bukan Allah butuh malaikat. Nek kita misalnya jadi orang kaya, itu orang mungkin dengan bisa kayain sendiri semuanya. Mesti adanya orang itu menjadi orang kaya atau orang sukses dunia, itu mesti ada kabarnya. Kalau di pabrik itu ada karyawan, tidak mungkin kok kemudian misalnya itu karyawan percetakan dengan nyetak dewi, ngomongin dewi, jilid tidak mungkin. Mesti punya anak buah, dan itu ada kebutuhan memang. Tapi dalam konteks Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ciptakan malaikat di sini Allah dinyatakan oleh Al-Imam Al-Muzani, Allah itu tidak butuh sama semua itu. Artinya kalau mereka tidak ada, ya Allah baik-baik aja.
Ta'ala diciptakan malaikat itu agar mentaati Allah, wajib badahum ala ibadati, dan menjadikan mereka bertabiat selalu menyembahnya, selalu menyembahnya. Faminhum malaikatun biqudratihi lil arsil hamilun. Di antara para malaikat itu ada yang tugasnya atas kuasa Allah, tugasnya memikul ars yang sedemikian besar. Itu ada malaikat khusus yang tugasnya junjung. Ada berapa mas malaikatnya yang junjung ars Allah? Ada berapa? 4. Wajah milu ansara bika Allahum yawma idin. Lanjutin. Samanya berapa? 8. Jadi malaikat yang memikul ars Allah itu ada 8. Dan itu termasuk malaikat yang paling besar, lebih besar daripada malaikat-malaikat yang lain. Jadi kayak manusia itu ada manusia yang kurus, rempet, gede, ada yang berdua gagah. Nah, malaikat-malaikat memikul ars itu ada 8. Kemudian wa minhum haula arsihi yusabbihun, dan ada juga malaikat yang ada di sekitar arasnya Allah itu selalu bertasbih. Inilah nanti yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wastama'an qawmun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikat wa dzakarahum fi man indah. Kalau manusia ini masih mau kumpul di masjid, di rumah di antara rumah Allah, membaca Quran dan mempelajari isinya alias majelis ilmu yang tinggi, maka Allah akan berikan ketenangan, berikan rahmat, kemudian utus malaikat untuk menjaga, dan nama-nama dengan disebut di sekitarnya. Sekitarnya ini wa ta'ifatun minhum haula arsihi yusabbihun, yaitu adanya malaikat di sekitar arsy Allah yang tugasnya bertasbih. Nah, ketika disebut nama-nama kita, mereka pun mendoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah, rahmatilah orang-orang itu dan ampunilah dosa-dosanya. Wa amruna bihamdihi yuqaddisun, dan ada juga malaikat yang tugasnya adalah bertakmid, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Wastafa minhum rusulan ila rusuli, dan ada juga malaikat yang Allah pilih untuk menjadi utusan buat para rasul, yaitu malaikat Jibril. Kemudian wabadul mudabbiruna li amri, dan ada juga malaikat yang diberi tugas untuk mengatur sebagian urusan di bumi atas perintahnya. Ada malaikat yang tugasnya mencampur nyawa, ada malaikat yang tugasnya membawa hujan, rezeki, ada malaikat yang tugasnya mengelilingi bumi, mencari majelis ilmu dan kemudian mendoakannya sambil menaungi majelis ilmu dengan sayap-sayapnya. Ada juga yang tugasnya bertanya di kuburan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ada juga malaikat yang turun tiap pagi, doanya cuma 2, Allahumma ati munfikan talafan wa ati mumsikan, Allahumma ati mumsikan khalafan wa ati mumsikan talafan. Ya Allah, orang-orang yang mau memberi, maka berilah ganti yang lebih baik, dan orang-orang yang pelit punya harta digenggam pelit, maka binasakan, hancurkanlah hartanya. Tiap pagi tugasnya mau koyo-koyo. Termasuk nanti ketika Ramadan, anazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu pada turun di laylatul qadar sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan terhalangnya sinar matahari ketika pagi. Sehingga jenengan ketika malamnya melakukan qiyam, berdoa, zikir, baca Quran, pas malam ganjil subuh yang terakhir, kok besok paginya dengan melihat matahari terbit tapi sinarnya tidak panas, itu masih efek dari dibuatnya malaikat yang pada turun ke permukaan bumi, dan itu berarti pertanda di malam Lailatul Qadar. Nah, tinggal tadi malam kita ngapain? Nah, ibadah ya berarti alhamdulillah tambah. Kalau nonton TikTok ya berarti
biasa. Luar biasa gini, kalimat depannya beda, tengahnya sama, belakangnya sama. Yang pertama man soma Ramadana, yang kedua man koma Ramadana, yang ketiga man koma Lailatul Qadri. Tiga depannya beda, tengahnya sama, imanan wa ihtisaban, belakangnya sama, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi terjemahkan siapa yang puasa, siapa yang berdiri yang lain, siapa yang mengejar Lailatul Qadar. Nah, terus tengahnya dengan iman dan ihtisab, berharap pahala dari sisi Allah. Nah, terakhirnya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya. Maka kalau menginginkan Ramadan menjadi bulan ampunan yang sempurna, berarti harus puasa, harus qiyamul lail, dan mengejar Lailatul Qadar itu. Nah, puasanya orang puasa menjadi bermakna ketika dia sholat. Karena nanti dalam kitab-kitab fatwa, orang yang tidak sholat tapi puasa, puasanya sah tapi pahalanya tidak ada. Nah, kemudian biar dia mulainya bermakna, maka Nabi mengatakan man qoma ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang berdiri sama Pak Imam sampai selesai, maka tertulis yang mulai semalam suntuk. Dan tidak ramekan ya harus sampai selesai sama imam. Kecuali tadi sudah, maka yang sekarang berarti witirnya nggak usah, karena witir itu cuma sekali. Nah, terakhir yang saya Lailatul Qadar cuma dalam 11 step. Mobil mengatakan kita sampai di matan yang kedua, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di matan yang ketiga, Idah Imam Al-Muzani. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa lagi membahas apa yang belum selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf.